Oke, halo semuanya. Balik lagi di video kali ini. Jadi untuk video kali ini, gue mau ngelanjutin seri untuk makroekonomi, di mana kita akan belajar tentang agregat demand dan juga agregat supply. Jadi sebenarnya secara konsep pun sama, dia tentang demand dan juga supply. Cuman bedanya ini versi makroekonominya. Jadi depannya ada A-nya gitu, agregat gitu. Nah, mungkin kita udah pernah agak sedikit nyinggung ini ya, mention ini juga di seri tentang inflasi kemarin gitu, di mana kita bisa melihat adanya perubahan pada agregat demand dan agregat supply yang ngebuat harga mengalami kenaikan, itu yang disebut dengan inflasi gitu. Dari sana kita jadinya bisa tahu ada demand pull inflation, cost push inflation gitu. Nah, untuk itu makanya gue mau coba untuk ini sih ngejelasin dikit lah tentang agregat demand sama agregat supply gitu. Dan secara konsepnya gimana gitu. Nah, kita akan mulai dulu dari yang namanya agregat demand gitu, atau bahasa Inggrisnya agregat ya, nanti tinggal diadjust saja. Nah, sebenarnya secara kurva pun dia sama bentukannya gitu, tapi bedanya adalah kalau seandainya dulu sumbu vertikal sama horizontalnya, kalau yang mikroekonomi kan price dengan quantity aja. Kalau sekarang ya price itu harus memang tetap price, tapi bedanya adalah ini price-nya yang secara umum atau indeks harga lah gitu. Sedangkan kuantitinya kita tidak bicara lagi kuantiti satu jenis barang, tapi keseluruhan barang yang ada di dalam perekonomian. Sehingga kita bisa bilang di sini adalah pendapatan nasional. Gue simbolin sebagai Y gitu. Oke. Nah, agregat demand itu bentukannya turun gitu. Menurun juga sama. Jadi ketika harga naik, maka ada kecenderungan eh, pendapatan nasional mengalami penurunan gitu. Nah, di sini sebenarnya agregat demand ini terdiri dari apa aja sih gitu. Ingat aja, kalau kita bicara agregat demand, berarti kita bicara permintaan gitu kan, permintaan terhadap barang dan jasa. Berarti secara tidak langsung bisa digambarkan dengan berapa sih total yang diminta gitu oleh seluruh pelaku-pelaku dalam perekonomian. Yang diminta berarti yang akan mereka konsumsi gitu kan, atau yang akan mereka keluarkan gitu. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung kita bisa bilang agregat demand itu tuh bisa direpresentasikan dengan pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran. Jadi kalau kita masih ingat metode pengeluaran itu kan C plus I plus G plus NX gitu. Makanya sebenarnya agregat yang metode pengeluaran itu sebenarnya menggambarkan agregat demand lah gitu intinya. Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah kenapa sih bentukannya itu sifatnya menurun gitu. Jadi ketika harga turun, malah agregat demand-nya malah bertambah dan kebalikannya juga gitu. Jadi itu tuh bisa dijelaskan menggunakan yang namanya 3 efek gitu. Jadi pertama ada yang namanya wealth effect, yang kedua ada yang namanya interest rate effect, dan yang terakhir itu adalah exchange rate effect. Nah, kayak gimana gitu. Pertama dari wealth effect dulu. Jadi wealth effect ini tuh mau bilang, jadi ketika harga itu mengalami penurunan gitu ya, tingkat harga barang umum ya, ini indeks harga turun gitu, maka sebenarnya secara tidak langsung orang-orang tuh akan merasa lebih kaya dari sebelumnya gitu. Jadi kekayaan realnya gitu berasa lebih besar dari yang sebelumnya. Oke, kenapa bisa kayak gitu? Karena coba bayangin kalau seandainya harta kalian itu 100 juta, terus harga barang-barang umum itu tuh sebesar sejuta gitu. Berarti secara total kalian bisa beli 100 barang aja. Tapi ketika harganya turun jadi 500.000, kalian jadinya bukan lagi bisa beli 100 barang, tapi kalian bisa beli 200 barang. Jadi secara total keseluruhan kalian merasa lebih powerful lah gitu. Nah, karena kekayaan real naik, maka sebenarnya secara tidak langsung kita jadi merasa kita bisa melakukan konsumsi yang lebih banyak, sehingga akan terjadi peningkatan pada konsumsi. Nah, karena konsumsinya meningkat, maka agar jumlah kuantiti dari agregat demand-nya juga meningkat. Makanya dia bisa bergeser bisa meningkat nih gitu. Oke. Nah, gitu juga dengan interest rate gitu. Ketika tingkat harga mengalami penurunan gitu ya, maka sebenarnya kondisi ini dirasakan oleh eh,
masyarakat gitu, terutama rumah tangga produsen gitu ya, menjadi kondisi yang lebih kayak rasanya gimana bilangnya ya, kayak rasanya tuh perekonomian itu menjadi lebih stabil gitu ya. Nah, karena perekonomian menjadi merasanya lebih stabil, maka biasanya akan ada kecenderungan tingkat bunga itu mengalami penurunan gitu. Juga karena tingkat bunga mengalami penurunan gitu, maka kalau berdasarkan hukum investasi, ketika tingkat bunga turun, maka berarti investasi akan naik. Jadi sebenarnya ketika harga turun, itu bisa masuk lewat investasi juga nih, gitu. Investasinya naik, jadinya agregat demandnya juga bertambah, gitu. Nah, di exchange rate effect ini tuh adalah kondisi di mana ketika harga mengalami penurunan gitu ya, maka sebenarnya secara tidak langsung berarti harga barang-barang di Indonesia menjadi cenderung lebih murah. Oke, harga-harga di Indonesia menjadi cenderung lebih murah. Nah, karena harga-harga di Indonesia menjadi lebih murah, orang-orang tuh jadinya tentu lebih mau barang-barang di Indonesia. Maksudnya kayak orang-orang secara keseluruhan ya di dunia gitu. Maka biasanya ekspor itu tuh akan meningkat gitu. Impor itu akan menurun gitu. Inilah yang ngebuat biasanya kenapa ketika harga mengalami penurunan, sorry ini, maka akan ada berdampak pada nilai tukar kita dan posisi pada neraca perdagangan karena ekspor jadi meningkat, impor akan menurun gitu. Sehingga agregat demand-nya juga bertambah. Inilah yang menjelaskan kenapa sih agregat demand itu memiliki korelasi yang negatif lah gitu atau slope yang menurun gitu. Oke. Nah, intinya adalah kalau seandainya yang berubah sama juga sebenarnya dengan mikroekonomi. Kalau yang berubah itu berubah pada harga, betul nih konsumsi, investasi atau net ekspor itu tuh bisa mengalami perubahan. Nah, tapi perubahannya itu sifatnya masih movement sehingga sebenarnya agregat demand tidak akan bergeser. Jadi ini hanya sifatnya sementara aja lah gitu sebelum mereka akan balik ke equilibrium. Nah, tapi kalau yang berubah itu adalah sesuatu yang non harga, jadi coba bayangin kalau seandainya konsumsinya meningkat atau investasinya meningkat, government expenditure-nya meningkat atau net exportnya meningkat gitu ya. Tapi bukan disebabkan oleh harga, disebabkan oleh faktor non harga, maka biasanya yang terjadi itu adalah shifting justru gitu. Jadi contoh kalau seandainya pemerintah berusaha naikin pengeluaran pemerintah, nah bertambah kan agregat demand berarti bisanya geser ke kanan gitu. Kalau pemerintah nurunin jumlah pengeluarannya, berarti agregat demand geser ke kiri gitu karena agregat demand-nya berkurang. Oke. Nah, ini pada sisi agregat demand. Sekarang kita akan lihat pada sisi agregat supply gitu. Supply. Nah, agregat supply ya kebalikannya. Berarti ini menunjukkan total produksi yang dihasilkan oleh produsen di Indonesia gitu. Nah, total produksinya berarti secara tidak langsung dia mirip-mirip juga lah segitu sama yang fungsi supply gitu ya di mikro. Jadi aggregate supply itu biasanya adalah fungsi dari labor dan juga kapital gitu. Karena mereka hasil produksi gitu kan, jadi penggunaan dari inputnya. Nah, tapi labor yang digunakan di sini itu adalah tingkat ketenaga kerjaan gitu atau jumlah orang yang bekerja. Ketenaga kerjaan. Nah, inilah juga yang menjadi penjelasan di video kemarin gitu. Kalau seandainya pengangguran meningkat, berarti ketenaga kerjaan semakin menurun, sehingga total produksi keseluruhan juga akan turun. Makanya agregat supply-nya turun ke bawah gitu. Oke. Atau juga dari jumlah modal atau kapital gitu yang dimiliki oleh negara tersebut gitu. Nah, agregat supply pada dulu gitu ya, kalau misalnya kita bicara supply kan bentukannya naik ke atas gitu ya, bentukannya positif kayak gini. Nah, ini nggak salah, tapi ini hanya akan menunjukkan short run dari agregat supply gitu. Jadi hanya menunjukkan jangka pendek aja gitu, karena sebenarnya dalam makroekonomi kita akan bagi nih bahwa sebenarnya agregat supply ada juga yang bentukannya vertikal. Ini kita sebut sebagai long run aggregate supply. Nanti mungkin gue bisa jelasin kenapa sih ini bisa terjadi gitu. Cuman mungkin gue akan jelasin dulu kenapa sih bentukan dalam short run itu tuh bentukannya bisa naik kayak gini. Slope-nya juga positif gitu. Sama juga karena ada efeknya gitu. Dan efeknya itu juga ada 3. Tapi bedanya di sini efeknya yaitu adanya
sticky price effect gitu ya. Terus ada sticky wage effect, dan terakhir ada yang namanya misperception effect gitu. Nah, bedanya apa sih gitu? Pertama dari sticky price dulu. Jadi sticky price itu sesuai namanya berarti harga yang kaku gitu. Jadi ini kondisi di mana sebenarnya ketika harga itu mengalami peningkatan gitu ya, maka sebenarnya ada lag gitu. Harga itu oke, para penjual itu tahu harga-harga barang mengalami kenaikan gitu, tapi terkadang harga yang masih berlaku di pasar itu tuh masih tetap segitu gitu karena sifatnya kaku. Sehingga produsen-produsen mikir, oh ini adalah kesempatan besar untuk kita untuk ningkatin jumlah produksi gitu, ningkatin jumlah produksinya karena harganya jadi meningkat gitu, dan mass market itu masih belum tahu akan itu gitu. Jadi ya udah dari sekarang kita produksi banyak gitu. Jadi pas harganya udah beneran jadinya berubah, barangnya jadinya ada gitu dalam pasar. Itu sticky price. Selanjutnya ada juga sticky wage gitu. Dimana sebenarnya ketika harga mengalami peningkatan, sebenarnya kan idealnya adalah ketika harga-harga barang mengalami kenaikan, maka harusnya para buruh itu dibayar juga meningkat gitu karena biaya hidup mereka juga meningkat gitu ya. Jadi harusnya wage itu naik. Tapi pada faktanya wage itu tidak naik secara langsung, tidak secepat itu merespon kenaikan harga. Maka yang terjadi adalah wage itu jadi kaku gitu, jadi sticky. Nah, karena ada kondisi ini, produsen itu jadi melihat kayak, wah ini jadinya tingkat upah jadi lebih murah dari yang seharusnya gitu. Jadi ya udah sebelum para buruh menyadari gitu atau sebelum upah ini beneran jadi naik, ya udah kita hire aja lebih banyak tenaga kerja gitu biar produksinya bisa meningkat gitu. Makanya hubungannya juga positif. Ketika harga naik, maka jumlah produksi juga naik. Dan yang terakhir itu adalah misperception. Dimana kalau dalam hal misperception, biasanya ketika price itu mengalami peningkatan, orang-orang itu salah memprediksi gitu, atau produsen ya dalam konteks ini, itu biasa salah adalah memprediksi. Mereka akan seringkali menganggap bahwa oh ketika harga ini naik, maka pemerintah akan secepatnya melakukan adjustment gitu ya. Mereka akan merasa ya cepatlah pemerintah ngelakuin adjustment sehingga harganya bisa balik lagi. Jadi sebelum itu terjadi, kita naikin aja harganya dari jumlah produksinya dari sekarang biar bisa ambil untung gitu. Makanya bentukan slope-nya juga di sini positif gitu. Jadi ketika price-nya naik, jumlah barang yang dimintanya, barang yang diproduksinya pun juga meningkat gitu. Nah, tapi kalau kita lihat nih, semua hal-hal yang menyebabkan agregat supply itu memiliki slope yang positif gitu, sticky price, sticky wage, dan misperception, kalau kita lihat ini hanya kondisi-kondisi yang sifatnya sementara aja kan. Jadi kalau dalam jangka panjang, orang-orang juga pasti bakal tahu gitu, wage juga bakal tetap naik, terus juga apalagi ya, pemerintah bakal tetap ngelakuin adjustment dan sebagainya gitu. Jadi ujung-ujungnya pun sebenarnya harusnya tidak ada efek gitu dalam jangka panjang, sehingga muncullah yang namanya long run aggregate supply, di mana walaupun harga mengalami peningkatan, tapi dalam jangka panjang yang namanya tingkat produksi nggak akan mengalami perubahan gitu. Nah, di tingkat inilah makanya pendapatan nasional biasanya disebut itu sudah berada di kondisi full employment, di mana full employment itu maksudnya adalah sudah mencapai tingkat penggunaan ketenagakerjaan yang optimal gitu, atau sudah efisien lah intinya gitu. Nah, ini adalah kondisi di mana pendapatan nasionalnya akan dianggap sebagai pendapatan nasional natural gitu. Pendapatan nasional natural gitu, atau udah tingkat jangka panjangnya lah yang optimal gitu ya gitu. Nah, sekarang ya udah berarti kita coba satuin nih konsep agregat demand dan agregat supply dalam yang kita sebut sebagai keseimbangan umum. Keseimbangan umum gitu.
Jadi kalau kita satukan mereka dalam kurva gitu ya, ini ada Y, ini ada price, nah ini ada agregat demand, ini ada agregat supply yang jangka pendeknya dulu ya, short run agregat supply. Maka kita bisa katakan bahwa di tingkat segini pendapatan nasionalnya mencapai equilibrium. Tapi ini sifatnya short run gitu ya. Gitu, sifatnya masih short run gitu. Nah, terus yang long run-nya di mana? Nah, tergantung. Bisa jadi juga long run-nya ada pas kena di titik pertemuan ini juga, atau bisa jadi juga enggak gitu. Jadi kita coba dulu bentukannya kalau seandainya dia pas di sini juga. Ini long run aggregate supply. Nah, berarti dalam kondisi ini perekonomian itu dalam jangka pendek sudah mencapai keseimbangan, dan dalam jangka panjang pun dia udah mencapai keseimbangan juga gitu di tingkat naturalnya. Oke. Nah, tapi pasti akan ada aja kondisi-kondisi di mana sebenarnya ini kondisi yang idealnya biasanya. Jadi kalau perekonomian sudah dalam ininya lah. Nah, anggaplah kayak gini. Ini adalah contoh yang lain gitu. Di mana jangka pendeknya berarti di sini ya, karena titik pertemuan agregat demand sama short run agregat supply di sini. Berarti ini jangka pendek, ini berarti jangka panjangnya gitu ya. Nah, long run-nya. Jadi ada titik sini sama titik yang di sini gitu. Nah, kondisi ini biasanya disebut sebagai resesi gitu. Recessionary gap gitu. Yang ini ya, jarak antara short run sama long run-nya gitu. Jadi jarak antara ini sampai ini itu disebut ini recessionary gap gitu. Jadi pada kondisi ini ternyata keseimbangan jangka pendek itu menghasilkan jumlah produksi yang lebih sedikit dari keseimbangan dalam jangka panjang. Berarti ada kondisi di mana kita tidak efisien gitu, atau resesi jadinya gitu. Oke. Dan yang terakhir itu adalah kondisi-kondisi di mana ternyata ini agregat demand, ini agregat supply gitu ya. Berarti titik equilibriumnya di sini. Ini ada Y dalam short run. Nah, tapi long run-nya segini. Long run-nya malah di sini. Long run agregat supply. Ini tadi short run gitu ya. Jadi di sininya. Nah, pada kondisi ini berarti sebenarnya ada gap lagi nih, karena keseimbangannya sebelumnya di sini berpindah ke sini gitu. Jadi kalau kita perhatiin ada jarak juga nih gitu, tapi bedanya di sini adalah short run-nya yang lebih tinggi daripada long run. Nah, ini bisa terjadi di mana ini biasanya terjadi kalau seandainya terjadi yang namanya inflasi gitu, inflasi yang berlebih. Jadi inflationary gap jadinya. Jadi ini adalah kondisi di mana adanya kenaikan harga itu meningkatkan agregat demand meningkatkan agregat ya bisa akibat agregat demand yang meningkat banget atau penurunan agregat supply yang berlebihan yang membuat jadinya keseimbangan dalam jangka pendek terlalu berlebihan gitu. Dan biasanya ini akan ke-adjust dengan sendirinya di mana yang tadi gitu ya, sticky price, sticky wage sama misperception effect itu tuh pelan-pelan akan berubah gitu. Dan karena mereka akan menghilang dengan sendirinya, aggregate supply itu tuh pelan-pelan akan menuju ke long run aggregate supply gitu. Jadi ujung-ujungnya akan naik nih ke sini. Jadi coba dibayangin harga dalam jangka pendek segini, tapi pelan-pelan mereka akan menuju ke sini gitu. Nah, tapi beda kalau yang recessionary gap gitu ya. Kalau recessionary gap itu biasanya harga dalam jangka pendeknya masih terlalu tinggi gitu. Nantinya ini akan ke-adjust dengan sendirinya. Orang-orang akan mulai menyadari tentang sticky price sama sticky wage gitu, dan pelan-pelan akan menuju ke titik jangka panjangnya gitu, price dalam long run-nya gitu. Oke. Nah, inilah yang terjadi dalam keseimbangan umum gitu. Nah, sebenarnya analisis ini tuh menjadi penting karena sebenarnya berarti secara tidak langsung kita bisa bilang bahwa perekonomian secara makro itu bisa kita intervensi selama kita bisa ngegeser agregat demand sama agregat supply untuk bisa mengatur berapakah tingkat
harga barang-barang umum atau berapa tingkat pendapatan nasional yang kita targetkan gitu. Jadi sebenarnya menggunakan metode ini kita bisa tahulah secara sekilas gitu. Oke, nah untuk itu makanya nanti di next video kita akan belajar tentang bagaimana dampak dari kebijakan fiskal dan moneter, dan juga kita akan belajar tentang multiplier effect gitu. Oke, thank you semuanya untuk yang udah nonton. Kalau seandainya ada pertanyaan atau ada yang agak bingung, boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat. I think itu aja. Thank you for watching. See you on the next video.